Tapi di sebalik segala angka itu, apa pengalaman sebagai seorang manusia yang pernah dijangkiti COVID-19, apatah lagi pernah dimasukkan ke ICU untuk begitu lama? Itulah pengalaman yang dilalui baru-baru ini oleh rakan wartawan kami di negara jiran. Encik Safri Sitepu adalah wartawan Kompas TV dan juga adalah Kepala Biro Kompas TV di Makassar, dan beliau menyertai kami secara langsung menerusi Skype sekarang. Assalamualaikum Safri, apa khabar? Kesihatan setakat ini bagaimana? Waalaikumsalam, Luqman. Alhamdulillah, sekarang sudah pulih. Okey, Safri dijangkiti COVID-19. Safri dijangkiti COVID-19 bersama dengan keluarga sekali. Sebelum kita pergi mendalami sisi itu, cuba ceritakan semula bagaimana Safri dijangkiti. Baik, terima kasih, Luqman. Saya tidak tahu persis saya ini terjangkit di mana begitu, karena aktivitas sehari-hari adalah keluar dari kantor, ketemu orang, meeting, rapat dengan rekan-rekan gitu. Jadi aktivitas setiap hari itu tetap seperti biasa. Tapi awal-awal yang saya rasakan waktu itu adalah ketika saya rasakan mulai batuk dan demam. Ya. Bagaimana rentetan peristiwa pada hari-hari awal itu, Safri, apabila sewaktu daripada mula-mula perasan akan gejala yang dialami, batuk dan sebagainya, kemudian melalui ujian saringan sampai ke tahu keputusan itu positif. Cuba ceritakan kepada kami. Ya, setelah saya rasakan ada batuk dan demam, waktu itu saya langsung berobat ke hospital, ya, ke rumah sakit. Di sana saya langsung dilakukan X-ray atau ronsen dan pemeriksaan darah begitu. Besoknya keluar hasilnya, dinyatakan saya tidak ada sakit, paru-paru saya tidak ada sakit, darah saya juga normal, dan diberikan obat oleh dokter untuk yang saya rasakan. Tetapi 4 hari atau 5 hari kemudian itu yang saya rasakan adalah batuk saya semakin parah. Waktu itu batuk saya sudah mengeluarkan dahak dan berwarna coklat, dan suatu malam saya sudah rasakan sesak di dada, dan malam itu saya dilarikan ke rumah sakit terbesar di Kota Makassar, dan di sanalah saya dilakukan observasi pemeriksaan oleh para dokter dan perawat. Waktu itu di rumah sakit di unit gawat darurat, saturasi oksigen di dalam tubuh saya diperiksa oleh dokter dan ternyata sudah di ambang standar. Yang kita tahu orang normal itu saturasi oksigen di dalam darah itu 95 sampai 100% begitu. Tapi waktu itu saya sudah sekitar 85% begitu, lumayan. Jadi dan saya juga dilakukan CT scan melalui alat semua di dada begitu, dan terakhir saya dilakukan swab pemeriksaan lewat pengambilan sampel lewat hidung dan tenggorokan. Jadi malam itu saya langsung dilakukan semuanya, dan dokter menyatakan dari tanda-tanda dan diagnosa dokter, saya dinyatakan mirip dengan gejala COVID-19. Jadi begitu, Roman, di dalam rumah sakit waktu itu. Jadi dari situ bagaimana, Safri? Kita mainkan juga visual yang ini, visual yang Safri sendiri berikan pengalaman di dalam dari hospital. Rumah sakit yang itu, saya dirujuk ke Rumah Sakit Infection Center di Kota Makassar yang khusus menangani COVID-19. Jadi saya dibawa dengan mobil ambulans ke Rumah Sakit Infection Center, dan di sanalah saya dirawat. Setelah 5 hari keluarlah hasil pemeriksaan saya melalui tes PCR swab bahwa saya dinyatakan positif COVID-19. Jadi mulai hari pertama sampai hari ke-21 saya dirawat di rumah sakit yang satunya lagi di Rumah Sakit Infection Center di Kota Makassar. Jadi selama hari pertama sampai hari ke-12 di rumah sakit saya dirawat, itu benar-benar saya rasakan sakitnya sudah mulai meningkat, badan saya sudah mulai sakit semua, batuk tidak berhenti-berhenti, sesak sudah makin terus-menerus, saya sudah dipasangin oksigen waktu itu, dan hari ke-7 apa hari ke-6 saya lupa, Pak, saya diminta atau dirujuk ke ICU yang
khusus begitu kira-kira, karena saturasi oksigen di dalam darah saya, di dalam tubuh saya sudah mulai turun terus. Dan di situ saya dibawa ke ruangan, dan di dalam ruangan itu juga pasien sudah ada sekitar 3 orang, kalau nggak salah itu sudah dipasangin selang semua ke mulut dan sudah diam begitu semua. Intubate. Iya, saya pasti melihat mereka juga, saya sudah pasrah saja waktu itu, karena saya kira saya juga akan dilakukan seperti itu, tetapi para dokter di ICU waktu itu tidak melakukan itu. Saya cuma diganti selang oksigen yang lebih besar untuk mendorong oksigen ke dalam paru-paru. Jadi Safri berada dalam ICU selama 21 hari. Safri sedar keseluruhan 21 hari itu? Selama 21 hari saya sadar, Lukman, tidak sadar, tetapi dalam ICU yang dinyatakan lebih tinggi itu saya sekitar 3 jam ya di sana, terus dipindahkan ke ruangan sebelah yang penanganannya lebih ringan lah. Jadi selama 3 jam itu saturasi oksigen saya itu sudah mulai naik dan lebih baik. Akhirnya saya dipindahkan ke sebelah. Yang saya rasakan adalah banyak sekali sakit ya, mulai dari kepala, badan. Tapi yang paling saya rasakan adalah sesak napas dan batuk. Begitu, Roman. Satu kisah yang agak ajaib, Safri, ya, kerana dalam ICU selama 21 hari. Kerana kita dengar kes-kes sebelum ini di mana-mana sahaja, di Malaysia, di Indonesia, mereka yang dimasukkan ke ICU mungkin 3-4 hari sudah menjadi semakin kritikal. Safri 21 hari sudah tentu jelas sekali sudah pun sembuh, alhamdulillah. Ada doktor mungkin berkongsikan cerita bagaimana Safri boleh sembuh kembali, boleh bounce back, pulih walaupun begitu lama dalam ICU? Ya, tentu kan setiap hari ada dokter yang kunjungan ke saya dan memeriksa saya. Dokter di dalam ruangan itu di rumah sakit kan yang ada cuma perawat dan dokter, para medis saja. Kita tidak ada keluarga sama sekali di sana. Dokter menceritakan bahwa apa yang saya rasakan adalah COVID-19 yang sudah menyerang sebagian paru-paru saya. Jadi waktu itu katanya kalau levelnya itu adalah level menengah lah. Jadi dokter dan para tenaga medis di rumah sakit berusaha selalu memasukkan obat ya melalui infus, suntikan, diminum dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan di rumah sakit, Lukman. Tapi perlu saya sampaikan juga ke masyarakat, kawan-kawan, teman-teman semua bahwa sejak dini kita harus mengidentifikasi ya bagaimana kita terinfeksi atau terjangkit COVID-19 ini. Salah satu tanda-tanda yang menurut saya sangat bisa kita kenali adalah ketika indera penciuman dan perasa di mulut kita hilang. Jadi saya rasakan sekali itu di hari kelima itu sudah hilang. Indera penciuman saya sudah nggak ada. Saya cium wangi-wangian, minyak-minyak itu tidak bisa cium baunya. Malah Safri, tanda-tanda awal itu juga penting khasnya untuk orang yang tidak menunjukkan gejala asymptomatic. Difahamkan isteri Safri, 2 orang anak juga dijangkiti COVID-19 tiada gejala. 2 anak kecil itu mungkin kita boleh kongsikan gambar ini yang Safri kongsikan dengan kita boleh paparkan kepada penonton kita. 2 orang anak kecil itu adakah mereka diwardkan dan diasingkan dengan Safri dan juga isteri, dan bagaimana pengalaman seperti itu? Terima kasih, Umat. Ketika saya dirawat rumah sakit, otomatis istri dan 2 anak saya itu melakukan swab test ya, pemeriksaan di Dinas Kesehatan, dan mereka dinyatakan positif COVID-19 walaupun tanpa gejala. Maksudnya tanpa gejala, tidak ada sakit, tetapi ada virus di dalam tubuhnya. Mereka waktu itu ya tidak memberitahukan saya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian baru diinfokan saya, dan ternyata mereka juga terpapar atau terinfeksi oleh COVID-19. Tetapi yang dilakukan dan disarankan oleh tenaga medis adalah orang yang terkena COVID-19 dan tidak ada gejala adalah diusahakan melakukan karantina mandiri di rumah. Jadi harus memakan makanan yang bergizi, meminum multivitamin atau suplemen, berjemur di matahari dan lain sebagainya selama 14 hari. Gitu, Mas.
Dan gambar yang kita saksikan itu, kalau kita boleh mainkan lagi sekali, yang menunjukkan Safri terpaksa mengasingkan diri dengan 2 orang anak. Dan ini juga terkait dengan soalan saya yang seterusnya, iaitu Safri ada menceritakan bahawa perjalanan itu belum berakhir walaupun sudah sembuh, sudah discharge, tetapi masih lagi sesak nafas sehingga sekarang, bukan? Betul, betul. Setelah saya dinyatakan negatif COVID-19 dengan hasil swab 2 kali negatif dan saya diizinkan pulang oleh dokter dan diizinkan pulang oleh rumah sakit, saya pulang ke rumah dan ternyata tidak bisa juga bertemu dengan anak dan keluarga saya. Saya harus diisolasi lagi di kamar selama 14 hari. Jadi foto yang saya kirimkan itu ketika saya kembali lagi diisolasi atau dikarantin di rumah, begitu rumah. Jadi saya tidak bisa bersentuhan dengan anak-anak saya, tidak bisa bersentuhan dengan istri saya yang selama 14 hari saya di karantina lagi. Jadi selain itu, sepulang dari rumah sakit, rasa sesak itu saya masih rasakan. Dan sampai sekarang ketika saya beraktivitas tinggi, itu masih ada. Jadi waktu itu pulang, berjalan saja ke kamar mandi, saya tidak sanggup karena langsung nafas saya pendek-pendek begitu. Itu yang saya rasakan. Tapi seiring dengan hari berhari, saya meminum obat multivitamin, mulai berolahraga pelan-pelan, berjemur di matahari, dan itu berangsur-angsur normal kembali. Gitu loh, Mas. Okey, Safri, kita beralih ke soalan terakhir secara ringkasnya kerana kita sudah kehabisan masa. Jadi Safri sebagai seorang wartawan mungkin sangat dekat kepada kita yang merasakan profesion itu bagaimana, masih lagi keluar mencari berita dan sebagainya. Selepas pengalaman yang dilalui ini amat getir, amat diingati. Apa pesan Safri kepada semua rakan-rakan wartawan di luar sana? Ya, kepada rekan-rekan semua wartawan, tidak hanya wartawan, masyarakat, kawan-kawan semua, bahwa dengan pandemi sekarang ini COVID-19 kita harus mawas diri, menjaga diri. Ya, terutama yang pertama harus pakai masker begitu ya, harus pakai masker kemana-mana. Terus cuci tangan, jauhin keramaian atau bertemu dengan orang banyak. Dan yang terakhir adalah jaga stamina badan dengan meminum multivitamin atau suplemen dan makanan yang bergizi. Dan jangan diabaikan protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu loh, Mas. Okey, terima kasih Safri. Kita harap Safri dan keluarga akan dikurniakan kesihatan bergerak ke hadapan. Juga situasi di negara jiran akan kembali pulih secepat mungkin insya-Allah. Terima kasih Safri, terima kasih kepada anda yang menonton.